Baik, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi sedikit review tentang anatomi fisiologi, maka kita lanjutkan dengan beberapa penyakitnya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kelainan refraksi. Apa itu refraksi? Ya, tentunya kita harus tahu dulu dari kata dasarnya, yaitu kemampuan untuk membelokkan cahaya atau bayangan yang diterima oleh mata kita sendiri, gitu ya. Nah, kelainan refraksi ini adalah keadaan di mana bayangan tegas tidak terbentuk pada retina, tetapi di bagian depan atau belakang bintik kuning. Nah, yang di sini ya disebutnya bintik kuning di area retinanya. Dan tidak terletak pada satu titik tajam, jadi menyebar gitu sehingga fokusnya tidak jelas. Nah, ini ada 3 yang dikatakan kelainan refraksi ini. Ada miopia, ada hipermetropia, dan ada astigmatisme. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara refraksi, berarti apa sih yang menjadi media untuk refraksi ini? Dicatat ya, satu adalah korneanya, itu sebagai medianya. Yang kedua adalah aqueous humornya. Yang ketiga adalah lensanya. Nah, yang terakhir ada corpus vitreus. Yang sini kalau tadi yang humor ini yang cairannya, ya yang ini korpusnya, badannya gitu ya. Jadi media refraksi ada 4. Satu, korneanya. 2 adalah aqueous humor. Yang ketiga, lensa. Yang keempat adalah corpus vitreus. Ya, itu adalah media untuk merefraksi dari cahaya gitu ya, bayangan. Nah, ini kan gambar-gambar yang tadi dijelaskan di awal. Oke, jadi 3 ya yang akan kelainan refraksi yang akan dibahas: miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Oke, kita mulai satu tentang miopia. Nah, sebenarnya ini istilah-istilah yang sering mungkin dijumpai ya, miopia ini, cuman ini bahasa medisnya gitu ya. Miopia adalah ketidakmampuan mata untuk melakukan akomodasi ya ketajaman ya dari bayangan. Contohnya secara adekuat untuk benda yang jauh. Berarti kata kuncinya adalah rabun jauh sama dengan miopia. Nah, apa yang terjadi pada matanya? Nah, ternyata titik fokusnya ini adalah di depan retina gitu ya. Si miopia ini, sehingga gambar tidak bisa melihat yang jauh gitu. Titik, nah ini miopia. Lihat bentuk gambarnya sendiri, ini kan condong seperti ini nih. Ya, namun ini condong agak lebar gitu ya. Ini salah satu yang terjadi pada miopia. Nah, caranya atau yang biasa dilakukan pelaksananya apa? Nah, ini pakai lensa. Lensanya menggunakan lensa yang cekung pada rabun jauh gitu ya. Nah, yang kedua adalah hipermetropia. Apa bedanya? Ya kebalikannya dari rabun jauh, berarti rabun dekat gitu. Apa yang terjadi kalau tadi ada titik fokusnya ada di depan retina, ya ini yang normal. Nah, ini ada di belakang gitu. Di belakang retina. Ya. Nah, alat apa yang bisa kita pakai atau kacamata atau kontak lensnya, yaitu kacamata yang
cembung seperti ini gitu ya, untuk mengembalikan titik fokus dari saya supaya kembali lagi ke retina di sini ya, fokus retinanya. Oke. Oke, satu lagi adalah astigmatisme. Astigmatisme ini adalah sebuah gejala penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensanya itu sendiri yang tidak dapat memberikan gambaran bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan ya, vertikal, horizontal, atas dan ke bawah ya. Nah, ternyata ini ada permasalahannya adalah di lensanya itu sendiri. Sehingga titik fokusnya menyebar. Kalau tadi miopia di depan, ada lagi yang di belakang. Nah, ini adalah menyebar gitu ya. Tidak fokus. Nah, ini contohnya. Nah, caranya apa kontak lensnya? Yaitu dengan menggunakan kontak lens yang seperti ini atau kacamata yang seperti ini ya, lurus sini cekung gitu ya. Ini kombinasi. Oke, kita lanjut. Apa sih yang menyebabkan dari miopia itu sendiri? Sebenarnya kalau dikatakan miopia kebanyakan itu kejadiannya karena kebiasaan ya, kita melihat layar HP, melihat kerja dengan laptop terus-menerus, itu bisa merubah titik fokus kita sehingga terjadi miopia. Tapi penyebab utamanya tidak diketahui, tapi ada yang beberapa diduga faktor penyebabnya, yaitu dari alergi, gangguan endokrin, kekurangan makanan yang bergizi tentunya ya, herediter atau vitamin-vitamin gitu ya. Nah, selanjutnya herediter, keturunan, kerja dekat dengan yang berlebihan ya, jarak untuk titik fokus bekerjanya. Ya, salah satunya maksud di sini adalah bekerja dengan laptop yang tadi ya, radiasinya terlalu dekat gitu ya. Kekurangan zat kimia ya, konsumsinya kalsium dan vitamin. Nah, etiologi dari hipermetropia ini, sumbu utama bola yang terlalu pendek, daya pembiasan bola yang terlalu lemah, kelengkungan kornea dan lensa tidak adekuat, serta perubahan dari lensa. Nah, kalau yang etiologi astigmatisme itu adalah memang dari korneanya itu sendiri, gitu ya. Jadi, kalau tadi di miopia itu jadi bola matanya itu kemungkinan bisa terjadi pelebaran, lebar sehingga titik fokusnya agak di depan jatuhnya. Kalau hipermetropia agak sedikit kecil sehingga titik fokusnya jauh ke belakang. Nah, astigmatia ini adalah kelainan pada korneanya itu sendiri gitu ya. Oke, itu yang bisa membedakan dari ketiganya itu. Gejala-gejalanya seperti apa? Kalau pada miopia, kabur tulia melihat jauh jelas, karena ini sebutnya juga rabun jauh. Membaca atau melihat barang kecil harus dari jarak dekat, lekas, cepat lelah gitu ya. Astenovergens, berair seperti melihat benang, jadi penglihatannya gitu ya. Keluhan sakit kepala sering dapat disertai dengan juling gitu pada celah kelopak yang sempit. Nah, gejala hipermetropia sendiri bisa penglihatan tadi, keterbalikan dari miopia, penglihatan dekat dan jauh kabur gitu. Ya, bisa penglihatannya tidak nyaman atau astenopia, lebih cepat, lelah gitu ya di sini. Sakit kepala, silau, sensitif terhadap cahaya. Pada usia tua, pasien mengeluh penglihatannya jauh dan kabur. Penglihatan dekat lebih cepat buram, kadang rasa juling atau kelihatan ganda. Nah, sedangkan pada astigmatisme ini, gejala
yang bisa ditimbulkan yaitu gangguan penglihatan, ketajaman, ketegangan pada mata, lelah matanya, pandangan berbayang, setelah kabur mata berair, dan fotofobia. Nah, ini gejala-gejala kalau pada miopia, hipermetropia, dan astigmatisme itu hampir mirip ya yang secara umum. Namun yang membedakan satu, kalau miopia berarti dia rabun jauh, nggak bisa melihat yang jauh. Kalau ini hipermetropia bisa yang dekat malahan yang kabur ya. Namun jauh pun sama gitu bisa terjadi. Nah, gejala astigmatia ini yang lebih condong adalah fotofobia gitu ya. Oke. Pada intinya fokusnya jadi tidak seperti normal seperti kita ya, gejala yang bisa dirasakan. Tata laksananya seperti apa pada miopia, pada hipermetropia, pada astigmatisme gitu ya. Pada ketiga gejala ini yang dinamakan dengan gangguan refraksi itu sama gitu ya. Menggunakan yang aman itu menggunakan kacamata atau kontak lens gitu ya. Nah, ini kacamata yang bisa dipakai pada beberapa gangguan yang tadi. Ini yang miopia berarti pakai kacamatanya yang cekung. Kalau hipermetropi itu yang cembung. Nah, kalau yang ini ada yang datar dan ini agak cembung dan cekung gitu ya. Nah, disebut dengan lensa silinder. Namun pada yang ingin mungkin ya, yang sudah parah atau minus atau plusnya sudah besar, mungkin dianjurkan untuk operasi. Salah satu yang sekarang lagi rame adalah, bukan rame, yang lagi tren itu adalah operasinya operasi lasik menggunakan laser gitu ya. Oke. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Pada pemeriksaan penunjang pada mata, ada pemeriksaan Snellen chart yang untuk jarak jauh dan jarak dekat atau Jaeger. Nah, uji penglihatan warna, itu tes warna, terus uji kelihatan otot mata, celah, mengukur tekanan di dalam mata, itu adalah TIO, tekanan intraokular ya, tekanan dalam mata itu menggunakan tonometri dan pemeriksaan retina ya. Berikut contoh-contohnya ini yang tonometri ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana penanganannya? Sebenarnya pada tadi di awal, kalau pada gejala-gejala ini kita menggunakan kacamata atau lensa. Namun pada miopia nih ya, pada miopia juga lebih aman, tetap disarankan mungkin awal-awal untuk menggunakan kacamata atau kontak lens gitu ya. Tergantung mungkin dari penilaian dari dokternya juga gitu. Kalau memang sudah tidak bisa menggunakan itu kontak lens ataupun kacamata ya berarti operasi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk dilakukan operasi ada 3 ya pada ini juga ya, radikal keratotomi. Jadi ini dioperasi operasi bedah. Kalau foto refraktif keratotomi atau laser assisted in situ keratomileusis atau disingkat LASIK, ini dua ini sama menggunakan laser. Ini udah jarang dipakai ya sekarang, makanya ini. Nah, apa yang membedakan dari dua ini, foto refraktif keratotomi dan LASIK? Sama-sama menggunakan laser, cuman kalau yang fotorefraktif itu jadi jaringan epitel dari korneanya ini ya, ada lapisan luar, jaringan epitelnya ini diangkat. Kalau pada fotorefraktif terus pakai laser perbaiki. Sedangkan pada lasik hanya disayat terus diperbaiki area ininya ya, yang apa namanya tuh,
minusnya gitu ya atau plusnya, nah nanti itu dikembalikan lagi epitelnya seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang pakai lasik gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang katarak. Katarak adalah penurunan progresif kejernihan lensa. Lensa menjadi keruh atau berwarna putih, abu-abu, dan ketajaman penglihatan pun akan berkurang. Nah, ini contoh gambarnya ya, yang katarak mungkin teman-teman pernah lihat gitu yang katarak seperti apa. Katarak terdiri apabila protein pada lensa yang secara normal transparan terurai dan mengalami koagulasi pada lensa. Nah, terbentuk warna seperti putih abu-abu gitu ya. Oke. Nah, apa penyebabnya? Biasanya terdiri pada usia lanjut, kongenital atau bisa diturunkan. Pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok dan bahan beracun lainnya. Katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit DM, dan obat-obatan juga nih, kortikosteroid. Hati-hati berarti. Ya, jenis-jenis obatan kortikosteroid. Nanti teman-teman akan lihat nih, kalau praktikum di rumah sakit, nanti obat-obatan kortikosteroid apa saja sih. Mungkin kalau ke dokter umum atau ke dokter biasa juga pernah mendapatkan kortikosteroid, tapi nggak tahu ini kortikosteroid ya. Nanti dicek kalau ada obat ini jenisnya apa karena mereknya banyak ya, kortikosteroid. Katarak juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko lain seperti katarak traumatik, katarak ya, yang disebabkan oleh riwayat trauma, cedera pada mata, katarak sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit gangguan metabolisme, peradangan pada mata atau DM. Katarak yang disebabkan oleh paparan radiasi, katarak yang disebabkan oleh obat-obatan jangka panjang, kolesterol dan kortikosteroid, dan katarak kongenital berarti dari turunan gitu ya. Penglihatan tidak jelas, gejala-gejala yang bisa ditimbulkan. Kabur, gangguan penglihatan bisa berupa peka terhadap sinar atau cahaya, dapat melihat double gitu atau dinamakan diplopia, memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Lensa berubah menjadi buram seperti kaca susu gitu ya. Nah, gejala lainnya seperti sering berganti kacamata, penglihatan sering pada salah satu mata gitu ya. Ini yang bisa ditimbulkan akibat dari katarak ini. Nah, pemeriksaan penunjangnya banyak ya kalau detail untuk katarak ini, tapi sekarang kan banyak ya operasi-operasi katarak itu yang gratis gitu ya untuk katarak. Ya, pemeriksaan penunjangnya ada satu mata atau pemeriksaan stena loncat gitu ya. Nah, selanjutnya lapang penglihatan, pengukuran tonografi yaitu TIO. Jadi tekanannya 12 sampai 25 mm Hg yang normalnya ya. Pengukuran gonioskopi membedakan sudut terbuka dan sudut tutup glaukoma gitu ya. Tes provokatif, oftalmoskopi, darah lengkap, EKG, forensik, dan banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pemeriksaan penyakit katarak. Oke. Penata laksanaannya apa? Nah, disarankan agar banyak menggunakan pencegahannya vitamin, ya vitamin C, vitamin B, vitamin A, dan vitamin E, dan mengurangi perjalanan sinar UV. Makanya kalau di pantai-pantai kan sering pakai kacamata hitam gitu ya, anti UV ya. Nah, penataan medisnya ekstraksi katarak ekstravaskular, ekstraksi bisa di intrapaskular kapsularnya, dan menggunakan kacamata apikal, kontak lens, atau implan lensa intraokuler atau dikatakan IOL. Nah, yang selanjutnya adalah glaukoma. Glaukoma ini adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan bola mata atau tekanan intraokuler.
Ya, berapa emang nilai normalnya? Yaitu 12 sampai 25 mm Hg. Nah, meningkatnya tekanan di dalam bola mata ini disebabkan oleh tidak seimbang antara produksi cairan dan pembuangan cairan dalam jaringan saraf halus yang ada di retina di belakang bola mata. Oke, nah jadi seperti gambar di sini, nah, glaukoma ini kan ada cairan di sini, ya, aqueous humor tadi. Nah, ini keluar dari sini, masuk ke sini, produksi, terus keluar. Nah, keluarnya ke sini. Kalau tidak seimbang antara produksi dan pengeluaran, input dan outputnya, artinya outputnya malahan keluar lebih banyak gitu ya, maka ini menyebabkan tekanan di sini besar. Cairannya lebih banyak gitu produksi, tapi keluarnya bisa tersumbat gitu ya, atau tertutup. Nah, ini akan menyebabkan tekanan tinggi di bola matanya. Sehingga ini menyebabkan apa? Kerusakan sel saraf-saraf yang ada di mata gitu ya. Saraf apa saja yang ada di mata? Salah satunya adalah nervus opticus yang ada di mata ya. Nah, ini klasifikasi dari glaukoma itu sendiri. Ada yang glaukoma primer, sudut terbuka, ya. Disebut sudut terbuka karena humor aqueous mempunyai pintu terbuka ke jaringan trabekular, pengaliran dihambat oleh perubahan degeneratif jaringan trabekular, saluran stream dan saluran yang berdekatan. Ini contohnya ya. Ini ada yang tertutup, ruang anterior secara otomatis menyempit sehingga iris terdorong ke depan, menempel ke jaringan trabekular dan menghambat humor aqueous mengalir ke saluran stream. Oke. Nah, ini yang sudut tertutup, ini yang sudut terbuka. Jadi sama-sama terhambat alirannya. Aliran apa? Cairan humor aqueous humor ya. Nah, terhambat di sini jalan trabekula kan ke sini nih keluar. Menyempit gitu ya di sini kalau pada terbuka. Sedangkan pada tertutup ini jaringan trabekularnya tertutup gitu. Jadi kan dari cairan tadi humor aqueous ini akan keluar ke sini. Dan makanya dari keluarnya ini kalau tertutup nggak bisa keluar, artinya jadi volumenya bertambah menekan ke area belakang mata sehingga itu menyebabkan tekanan tinggi intraokuler. Oke. Nah, selanjutnya ada glaukoma sekunder. Disebabkan oleh kondisi lain seperti katarak, DM, gitu, trauma, artritis, maupun operasi mata yang sebelumnya. Nah, ya kalau yang ketiga dinamakan glaukoma kongenital, berarti itu memang dari bawaannya, dari bawaan lahir ya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah glaukoma absolut, merupakan stadium akhir dari glaukoma, sempit atau terbuka penekanannya. Bentuknya ya. Korneanya jadi terlihat keruh gitu karena tekanan itu. Oke. Penyebabnya apa? Nah, etiologi dari glaukoma itu sendiri meningkatkan tekanan di dalam mata, tekanan intraokular, berarti lebih dari 25 mm Hg, baik akibat produksi cairan mata yang berlebih maupun akibat terhalangnya saluran pembuangan cairan tersebut. Namun ini penyebab dari kenapa tekanan intraokulernya tinggi ini masih diobati, belum diketahui pastinya gitu ya. Tanda-tandanya seperti apa? Gejala yang dirasakan, mata terasa sakit gitu ya. Nah, bisa sampai mual muntah, tajam penglihatan menurun,
ada halo atau pelangi gitu terlihatnya seperti pada lampu yang dilihat konjungtiva bulbi, katamatik atau edema di injeksi siliarnya. Edema kornea berat, terus bilik mata depan sangat dangkal, dengan efek tindal yang positif akibat timbulnya reaksi dari radang UVA-nya. Nah, pupil lebar dengan reaksi terhadap sinar yang lambat. Pemeriksaan fundoskopi suka dilakukan karena terdapat keruhan gitu, sulit. Kanan bolanya tinggi. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan lapang pandang, tentunya ini juga pada tahu ya bagaimana cara pemeriksaan lapang pandang. Kemarin di pemeriksaan saraf, pengukuran tonografi atau tonometri tadi ya, lihat tekanan dari bola matanya, tekanan intraokularnya seperti apa ya. Pengukuran gonioskopi membantu membedakan sudut terbuka dan sudut tertutup dari glaukoma. Tes provokatif digunakan untuk menentukan tipe dari glaukoma jika jauh normal atau hanya meningkat ringan. Pemeriksaan oftalmoskopi mengkaji struktur internal okuler, mencatat atrofi dari lempeng optik, adanya papil edema, perdarahan retina, dan mikroaneurisma, yaitu pembuluh darah yang bentuknya tidak normal gitu ya, pada mikroaneurisma. Penata laksanaannya seperti apa pada glaukoma ini? Yaitu kalau penata laksanaan medisnya, obat-obatan yang dilakukan diberikan yaitu obat-obatan tentunya karena penyebabnya adalah tekanan tinggi, tekanan intraokular yang meningkat. Nah, ada beberapa obat-obatan yang menurunkan TIO ini ya, yaitu acetanolamid kurang lebih 500 mg, tapi gramnya nanti disesuaikan dengan anjuran dari dokter matanya ya. Solusiogliserin ini beberapa obat yang sering dipakai, penghambat beta adrenergik, terus KCL. Nah, diberikan juga tetes mata, kortikosteroid, dan antibiotik. Oke. Nah, selain itu juga bisa dilakukan operasi. Nama operasinya adalah trabekulektomi, di mana pada bagian putih mata atau sklera dibuat saluran kecil untuk memudahkan cairan bola mata untuk keluar gitu ya. Jadi kalau sudah keluar nanti diharapkan tekanannya jadi turun ke normal, cairan jadi seimbang, tekanan pun jadi kembali normal. Oke. Nah, oke. Itu sekilas penjelasan tentang beberapa penyakitnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas, intinya adalah bagaimana sih asuhan keperawatannya pada beberapa penyakit tadi ya, pada gangguan refraksi, pada katarak, dan pada glaukoma. Tadi kita sudah mengulas penyakitnya. Sekarang kita membuat aspeknya. Nah, di pertemuan nanti, di saat evaluasi diskusi, kita akan bahas dan kita akan lihat bagaimana sih asuhan keperawatan yang tepat pada gangguan penglihatan. Nah, silakan mahasiswa-mahasiswi di sini cari dulu kira-kira diagnosisnya apa. Ya, saya ingin yang dari SDKI ya, karena saya yakin kalau Nanda Nikmat sudah sering nih. Nah, kita beralih coba ke SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, oke, silahkan dipersiapkan diagnosisnya aja dulu. Nanti saya akan sampaikan intervensinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ketemu di Zoom meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.